Perkenalkan, nama saya Guru Putra Pamungkas dengan jurusan Teknik Elektro Unjani tahun angkatan 2018 dengan NIM 22111811029. Di sini saya akan menjelaskan tentang telekomunikasi radio dan propagasinya. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem telekomunikasi radio. Apa itu sistem telekomunikasi radio? Sistem telekomunikasi radio merupakan sebuah sistem telekomunikasi modern yang saat ini sering digunakan. Sistem tersebut menggunakan sebuah gelombang radio untuk menyampaikan pesan dari titik A ke titik B. Dan sistem tersebut memiliki keuntungan. Yang pertama, cakupan wilayah atau daerah yang dia bisa dapat kirimkan sangat luas. Yang kedua, tidak memerlukan pemasangan kabel yang sangat rumit. Nah, sistem tersebut memiliki kerugian juga. Yang pertama, sistem tersebut hanya dapat menerima format suara dan tidak dapat menerima format yang lainnya. Dan format tersebut juga dapat terjadinya gangguan komunikasi bila terjadinya suatu interferensi. Pada gelombang radio terdapat band frekuensi radio. Yang pertama yaitu very low frequency atau disingkat VLF dengan frekuensi kurang dari 30 kHz dan panjang gelombang sebesar 10 km. Yang kedua adalah low frequency atau LF dengan frekuensi 30 sampai 300 kHz dan panjang gelombang 1 sampai 10 km. Yang ketiga, medium frekuensi atau MF yang memiliki frekuensi 300 sampai 3000 kHz dan panjang gelombang 100 sampai 1000 km. High frekuensi atau disingkat HF memiliki frekuensi 3 sampai 30 MHz dan panjang gelombang 10 sampai 100 meter. Yang kelima, very high frekuensi atau VHF dengan frekuensi 30 sampai 300 MHz dan panjang gelombang 1 sampai 10 meter. Ultra high frekuensi atau UHF dengan frekuensi 300 sampai 3000 MHz dan panjang gelombang 10 sampai 100 cm. Super high frekuensi SHF dengan frekuensi 3 sampai 30 GHz, panjang gelombang 1 sampai 10 cm. Extreme very high frequency atau HAF memiliki frekuensi 30 sampai 300 GHz dan panjang gelombang 1 sampai 10 mm. Selanjutnya saya akan memberikan beberapa contoh band frekuensi yang digunakan di kehidupan kita. Yang pertama adalah kapal selam menggunakan very low frekuensi, Transatlantika Marconi menggunakan low frekuensi dan medium frekuensi, radio AM menggunakan low frekuensi, medium frekuensi, dan high frekuensi, radio FM menggunakan very high frekuensi, White Allies menggunakan ultra high frekuensi, telepon satelit menggunakan ultra high satelit, ponsel yang kita sering gunakan menggunakan ultra high frekuensi, Wi-Fi yang sering kita gunakan menggunakan ultra high frekuensi dan super high frekuensi, satelit menggunakan super high frekuensi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang propagasi gelombang radio. Apa itu propagasi gelombang radio? Propagasi gelombang radio adalah sifat dari gelombang radio untuk saat merambat dari satu titik ke titik lainnya. Karena gelombang radio adalah radiasi elektromagnetik, maka akan mengalami fenomena pemantulan, pembiasan, difraksi, penyerapan, polarisasi, dan hamburan. Jenis-jenis propagasi gelombang di sini ada dua, yaitu propagasi ionosfer dan propagasi gelombang tanah. Gelombang tanah ini dibagi lagi menjadi tiga, yaitu gelombang langsung, gelombang pantulan tanah, dan gelombang permukaan tanah. Selanjutnya saya akan membahas propagasi ionosfer. Apa itu propagasi ionosfer? Adalah propagasi yang memanfaatkan lapisan ionosfer untuk memantulkan gelombang dari pengirim ke penerima. Lapisan tersebut terletak pada ketinggian 50-500 km di atas permukaan bumi. Lapisan tersebut terbentuk dari adanya radiasi sinar matahari. Dan lapisan tersebut terbagi menjadi tiga lapisan. Yaitu lapisan D dari ketinggian 50-90 km, lapisan E dari 90 sampai 145 km, lapisan F dari 160 sampai 400 km. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang propagasi gelombang tanah. Propagasi gelombang tanah dibagi menjadi tiga. Propagasi gelombang tanah tersebut
Salah satunya adalah gelombang langsung. Apa itu propagasi gelombang langsung? Adalah gelombang yang ditransmisikan langsung oleh antena pengirim ke antena penerima. Selanjutnya adalah propagasi gelombang permukaan tanah. Apa itu propagasi gelombang permukaan tanah? Yaitu gelombang yang ditransmisikan menjalar sepanjang permukaan tanah menuju antena penerima. Yang ketiga adalah gelombang pantul. Apa itu propagasi gelombang pantul? Adalah propagasi yang gelombang tersebut ditransmisikan mengarah tanah dan dipantulkan terhadap antena penerima. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah informasi. Sekian dan terima kasih.